Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Ada sudah tahu tidak nama ibu siapa? Belum tahu ya. Jadi nama ibu itu Sintiawati Alihi. Kalian bisa panggil ibu dengan nama Ibu Sintia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Pertama-tama ibu akan absen kalian dulu. Nah, ada sudah tahu tidak ibu ini mengajar di mata pelajaran apa? Ya betul, ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada sudah tahu belum hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum tahu ya. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan unsur-unsur cerita rakyat. Ibu mau tanya nih, apa saja sih struktur dan unsur-unsur cerita rakyat? Belum ada yang tahu ya. Jadi struktur cerita rakyat ini terbagi menjadi 5 struktur. Yang pertama itu ada pendahuluan atau yang biasa disebut dengan orientasi. Bagian ini memperkenalkan tokoh utama, latar tempat, waktu, dan suasana. Biasanya diawali dengan ungkapan seperti pada zaman dahulu yang menunjukkan bahwa cerita bersifat khayalan atau terjadi di masa lampau. Tujuannya adalah membawa pembaca atau pendengar masuk ke dunia cerita. Yang kedua itu ada peristiwa awal atau yang biasa disebut komplikasi. Konflik atau masalah mulai muncul di bagian ini, bisa berupa kemunculan tokoh jahat, bencana, tantangan, atau keinginan tokoh utama yang sulit dicapai. Masalah ini menjadi inti dari cerita dan mendorong alur untuk terus berkembang. Yang ketiga, puncak peristiwa atau biasa disebut dengan klimaks. Ini adalah bagian paling menegangkan. Tokoh utama harus menghadapi konflik terbesar atau tantangan terakhir. Pada titik ini, nasib tokoh ditentukan apakah akan berhasil mengatasi rintangan atau mengalami kegagalan. Yang keempat ada penyelesaian atau bisa disebut dengan resolusi. Konflik mulai mereda dan masalah dalam cerita mulai terselesaikan. Jika tokoh utama berhasil, ia biasanya mendapat imbalan atau kebahagiaan. Jika tidak, ia mungkin menerima hukuman atau pembelajaran hidup. Yang kelima ada penutup atau biasa disebut dengan koda. Di akhir cerita biasanya terdapat pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil. Penutup ini juga bisa menjelaskan akibat dari peristiwa yang terjadi atau mengaitkannya dengan asal-usul sesuatu, misalnya legenda atau mite. Nah, selanjutnya unsur-unsur cerita rakyat. Nah, unsur-unsur cerita rakyat ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama unsur intrinsik, yaitu unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Yang pertama ada tema. Nah, tema ini gagasan pokok atau inti cerita seperti kebaikan mengalahkan kejahatan, asal-usul tempat atau nilai-nilai moral. Yang kedua, tokoh dan penokohan, yang dimana tokoh ini adalah pelaku dalam cerita, bisa manusia, hewan, dan makhluk gaib. Yang kedua ada penokohan, yaitu cara pengembaraan sifat tokoh baik jahat, lucu, bijak, dan seterusnya. Yang ketiga ada alur atau yang bisa disebut dengan plot. Plot ini adalah rangkaian peristiwa dalam cerita, biasanya terdiri dari perkenalan, timbul konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang keempat adalah latar atau biasa disebut dengan setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang kelima ada amanat, yaitu pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau pendengar. Yang keenam ada gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa khas daerah, ungkapan atau simbol yang mencerminkan budaya masyarakat setempat.
Yang ketujuh ada struktur cerita. Cerita rakyat biasanya memiliki pola struktur khas seperti pembukaan dengan kalimat pada zaman dahulu dan penutup yang mengandung nilai moral. Yang kedua ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur-unsur dari luar cerita yang ikut mempengaruhi isi cerita. Seperti yang pertama ada latar belakang, budaya dan adat istiadat masyarakat. Yang kedua ada nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Yang ketiga kepercayaan atau mitos yang hidup dalam masyarakat. Yang keempat sejarah atau peristiwa penting yang menjadi latar belakang cerita. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan video cerita. Kalian simak dan perhatikan ya. Cerita Malin Kundang. Dahulu kala, di sebuah desa kecil dekat pantai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang bersama ibunya. Mereka hidup sederhana, tapi penuh kasih sayang. Setiap hari, Malin membantu ibunya mencari kayu dan menjualnya di pasar. Malin adalah anak yang rajin dan baik hati. Suatu hari, Malin berkata, "Ibu, aku ingin pergi merantau ke kota. Aku ingin mencari uang agar kita bisa hidup lebih baik." Sang ibu pun menjawab dengan sedih, "Kalau begitu, hati-hati ya, nak. Jangan lupa pulang dan jangan lupakan ibu." Malin pun berlayar dengan kapal besar. Beberapa tahun berlalu, Malin menjadi orang kaya. Ia punya pakaian bagus dan kapal besar. Tapi sayang, ia mulai sombong dan lupa dengan ibunya. Suatu hari, Malin kembali ke desanya. Sang ibu sangat senang dan berlari menyambutnya. "Malin, anakku, ibu rindu sekali." Tapi Malin malah berkata, "Aku bukan anakmu. Aku orang kaya. Kamu hanya orang miskin." Ibu Malin sangat sedih dan menangis. Karena terlalu sedih, sang ibu berkata, "Kalau kau benar-benar bukan anakku, aku berdoa semoga kau jadi batu." Tiba-tiba langit mendung dan petir menyambar. Malin Kundang pun perlahan berubah menjadi batu di tepi pantai. Sekarang ibu akan bagi kalian dalam 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Tugas kalian diskusikan dan catat apa saja yang kalian dapat dari video dan penjelasan yang ibu berikan tadi dan video yang ibu tampilkan tadi. Ibu beri kalian waktu 15 menit untuk mendiskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Nah, sudah selesai waktunya. Sekarang ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Oke, baiklah. Mari beri aplaus untuk semua kelompok karena sudah menyelesaikan tugas dari ibu. Ibu menambahkan sedikit dari yang kalian diskusikan tadi. Ya, jadi struktur cerita ini adalah susunan atau kerangka yang membentuk jalannya cerita secara runtut dari awal hingga akhir. Struktur ini membantu menyampaikan cerita secara sistematis dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Sedangkan unsur-unsur cerita rakyat ini adalah bagian-bagian penting yang menyusun dan membentuk keseluruhan cerita rakyat, baik dari segi isi, bentuk maupun pesan yang disampaikan. Unsur-unsur ini membuat cerita menjadi utuh, menarik dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Nah, ibu akan berikan kalian tugas dan tugasnya akan ibu periksa minggu depan. Tugasnya itu kalian cari cerita-cerita rakyat di buku manapun. Terus kalian ceritakan kembali di depan kelas dan kalian sampaikan pesan apa yang kalian dapat ambil dari cerita tersebut. Tugas ini dikerjakan per individu ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.